Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini pagi yang cerah. Sehat selalu Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita undang urapan kasih Tuhan, Roh Kudus menyertai kita semua. Karena Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita, tetapi Roh Kudus menemani kita selalu dalam keadaan apapun kita. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami, ya Yesus, sekarang ini dengan api, ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba, ya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit bersama-sama. Penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa
jemaat sendiri katakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hamba-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah Tuhan di hati kami. Roh Kudus, Roh Kudus, mengalirlah, mengalir, urapi setiap
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Untuk urapan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat urapan-Mu pada pagi hari ini, kami mendapatkan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Acara demi acara sampai pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih berdiri tetap. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau
Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan, masuk lebih dalam di dalam firman Tuhan. Kita terus meninggikan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita dan Roh Kudus siap untuk menjamah setiap kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa yang sama yang dicurahkan 2000 tahun lalu ada bersama-sama dengan kami dan akan kami rasakan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selama. Katakan pujian ini dari awal. Kami mau meninggikan Engkau, meninggikan nama di atas segala nama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan untuk bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu selalu dekat dan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kamu tinggal di hadirat. Dengan penuh kesungguhan, setiap jemaat yang hatinya rindu akan Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Tekan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, Kau dimuliakan dan naik ke surga Tuhan. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami rindukan Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Oh, tinggal di hati Allah Roh Kudus, Allah Roh Tuhan, jamah setiap kami, hati-hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Urapan kami rindukan, dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh. Jamah dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita akan hadirnya di tengah-tengah kita. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Lagi katakan Allah Roh Kudus,
sudah ada di tengah-tengah kami dan sudah bekerja menjamah setiap kami dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati, oh Allah Roh Kudus. Oh, jamah hati dengan kuasa-Mu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan dengan lembut, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang kekal. Kami bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita Engkau menghimpun kami bersama-sama untuk datang kepadamu. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan bersama umat-Mu, Ya, kami menaikkan syukur kepadamu. amin. Engkau yang telah lahir, mati, bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini Tuhan, Engkau terangkat naik ke surga Amin. untuk menyediakan tempat bagi kami. Ya, Dan pada saatnya kelak, tempat yang sudah tersedia itu, Engkau datang kembali amin. untuk membawa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Ya, Kebenaran firman-Mu akan membawa iman kami tetap teguh di dalam Engkau. amin. Membawa pribadi yang sungguh-sungguh bersyukur kepadamu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ya, Terima kasih Bapa yang baik. Berkaryalah ya Roh Kudus amin. dalam setiap pribadi kami, dalam sepanjang waktu selama kami masih ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih dulu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik sekali ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, juga telah hadir bersama kita Saudari Amelia Lin bersama Papa Mama dan Bapak Johan Arifin dan Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tapi sebelum Saudari Amelia Lin memberi puji-pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau dengar firman Tuhan lebih dulu. Amin. Baik, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10. KPR, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 10 saya membacanya demikian. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan, hari ini adalah hari
di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selain fakta Alkitab, ada fakta historis dari orang-orang yang tidak beriman, dari sejarawan Yahudi yang bahkan sampai hari ini belum menerima Yesus secara pribadi dalam artian sebagai suatu bangsa. Mereka orang-orang yang menolak Mesias yang adalah Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem. Tapi Yosefus adalah ahli sejarah Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus pernah ada di dalam dunia, telah mati, tapi juga bangkit dari antara orang mati. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kesaksian-kesaksian bahwa Yesus pernah hidup, tapi juga mati dan bangkit, naik ke sorga. Apalagi firman Allah jelas berkata, kitab suci berkata bahwa Yesus yang telah mati untuk penebusan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, telah bangkit dan dia hidup selamanya. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia diperlakukan semau-maunya, saudara-saudara, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia Allah loh ya. Dia Allah 100%. Tapi supaya manusia beroleh pengampunan dosa. Sementara untuk mendapatkan pengampunan dosa harus ada korban darah. Harus ada darah yang dicurahkan. Sementara Allah itu kan roh. Allah nggak bisa mati. Allah kekal. Itulah sebabnya dia ambil inisiatif menjadi manusia. Lahir di Bethlehem hanya supaya bisa mati, tumpahkan darah, menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi tidak selamanya dia ada di kubur. Pada hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga dia bangkit. Dan saudara-saudara, Alkitab menerangkan setelah penampakannya, ada saat di mana dia naik ke sorga. Seperti pagi ini kita peringati. Untuk apakah Yesus naik ke sorga? Yang pertama adalah sebab dia tahu kita tidak mungkin kuat menghadapi keadaan-keadaan sukar yang akan datang. Saudara-saudara, sungguh kita nggak mampu. Kesukaran ini akan bertambah-tambah. Saudara, jadi kesukaran bertambah sukar ke depan. Tidak ada yang bisa tersembunyi loh. Apalagi Tuhan ngerti ke depan sebelum dia datang. Antikris akan memerintah seluruh dunia ini sebagai pemimpin tunggal dengan mata uang yang satu, dengan sistem ekonomi mendunia. Saudara-saudara, kesukaran bertambah-tambah. Itulah sebabnya makna Yesus naik ke sorganya yang pertama adalah dia janji berikan Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu Saudara dan saya, menyertai kita menghadapi hari-hari yang sukar ke depan. Tidak jatuh tapi tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Bisa berkata amin. Senang Yesus naik ke sorga? Senang, sebab dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Dia berikan roh supaya kita bisa hidup disertai. Jadi kalau ada yang takut pagi ini, janjinya beri Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita tidak usah takut lagi. Ada saat antikris akan memerintah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memberi diri dipimpin oleh Roh, terus hidup dalam kepenuhannya, firman-Nya janji, kita akan disingkirkan ke padang gurun. Tepat antikris memerintah, kita selamat, kita aman di satu tempat. Pada saatnya nanti kita pun akan naik di awan-awan, jumpa Yesus Tuhan Juru Selamat, kekasih kita semua. Katakan amin. Makna kedua, Yesus naik ke sorga, dia janji berikan tempat
Yohanes 14 ayat 1, kalau sudah selesai, artinya sudah siap kita semua ini saudara-saudara. Dia akan jemput kita. Supaya apa? Supaya di mana kita ada, Yesus ada. Amin. Jadi tetaplah percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab ada tempat di sorga nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Saudara mungkin berkata, aku ini orang paling berdosa. Aku orang yang, dosa ini gak mungkin diampuni. Dosaku banyak. Beberapa waktu lalu kami ketemu dengan seorang, waktu di rumah makan di The Pot, saudara. Istri saya berkata, ayo ke gereja, dosaku wakai sekali. Lalu istri saya berkata, kalau pergi ke dokter, orang sakit apa orang sehat ya? Orang sakit. Sama, pergi ke gereja, datang kepada Yesus. Karena kita ngerti orang berdosa, Dia mau ampuni kita, bahkan Dia mau selamatkan kita. Bisa berkata amin? Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Kecuali mengutuk Roh Kudus, artinya menolak panggilan. Segeralah ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Sebab sangat krusial, mendesak sekali kebutuhan keselamatan di dalam Yesus. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bisa sewaktu-waktu. Kita tidak tahu dengan cara apa. Enggak selamanya, maaf bicara, dengan kecelakaan. Bahkan waktu tidur pun kita sudah enggak bisa bangun, ya isa ya. Tapi kita ada sebagaimana kita ada masih isa bernafas. Ayo nafas panjang. Masih hidup. Puji Tuhan. Tapi isa ya, sebagian orang enggak bisa bangun nih. Tapi kematian sewaktu-waktu dah. Saudara-saudara, dan kapan kematian ini datang juga kita nggak tahu. Umur berapa, di mana, waktu pagi, siang, atau nggak ada yang tahu. Dan kemana ke nyawa kalau kematian ini datang. Tapi puji Tuhan, siapa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Sebab Dia telah mati di salib untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bisa berkata amin. Jadi dua makna ini penting sekali bagi kita. Makna berikutnya adalah di ayat 11. Saudara-saudara, pada saat itu Yesus naik ke sorga. Disaksikan berapa pasang mata? 500. Jadi ini bukan dongeng. Saudara-saudara, mereka melihat sendiri Yesus yang telah mati bagi penebusan dosa kita. Dikuburkan, dan karena Dia Allah kembali kepada hakikatnya, kodratnya sebagai Allah, Dia menampakkan diri, lalu Dia naik ke sorga, disaksikan 500 pasang mata. Nah, pada saat itulah malaikat Tuhan berkata kepada yang melihat naiknya Yesus ke sorga. Malaikat itu berkata, Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi inilah makna berikutnya. Yesus naik ke sorga berarti Dia akan datang kembali. Bisa berkata amin? Masih mau berharap Tuhan datang kembali atau ngomong ojo sek Tuhan, saya belum punya putu Tuhan. Oh nanti dulu Tuhan, saya belum jadi orang takjir melintir Tuhan. Apa begitu? Oh Tuhan, saya belum ini, belum. Oh Tuhan, putu keduaku belum lahir Tuhan. Tidak kan? Tapi percayalah, antikris saja belum datang. Masih ada waktu. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kembali ke ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian. Sesudah kapan? Sesudah Dia mengatakan ayat 8. Kalau Roh Kudus turun dan seterusnya. Tapi juga sesudah mengatakan yang apa? Di ayat 1 diterangkan, Yesus mati. Kemudian Yesus bangkit dari kubur. Kemudian dikatakan Yesus menampakkan diri. Kemudian dikatakan Yesus naik ke. Lalu malaikat juga berkata, Yesus akan datang kembali.
Dari sini kita bisa melihat ada waktu Yesus menderita sengsara dalam prosesi salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Di slide berikutnya dikatakan ada waktu Yesus menderita sengsara untuk kita. Ada waktu dia mati sebagai manusia 100%. Tapi ada waktu di mana dia bangkit, naik ke sorga. Dan ada waktu juga dia akan datang kembali. Lukas catat itu semua. Bahkan di Injilnya saudara-saudara dicatat juga ada waktu Yesus yang adalah Allah supaya bisa tumpahkan darah karena roh nggak bisa mati. Tapi untuk bisa mati tadi saya katakan saudara-saudara dia harus menjadi manusia supaya bisa tumpahkan darah di Golgota. Dia lahir, dia besar pelayanan, kemudian ada waktunya dia menderita. Saya berkata, selama Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam dunia ini, kita terikat kepada yang namanya waktu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan itulah judul khotbah pagi ini, segala sesuatu ada waktunya. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi pun hari-hari ini, kesukarankah? Problem dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Saudara-saudara, masalah dalam rumah tangga. Apa saja, bahkan anak-anak pun punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi saudara-saudara, segala sesuatu ada waktunya. Yesaya 28 ayat 23 berkata, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Jawabannya apa? Setiap hari? Tiap hari bajak terus. Bangun pagi bajak terus. Bertahun-tahun cuma bajak terus. Begitu? Tidak. Ada waktunya membajak, ada waktunya mencangkul. Ada waktunya menyisir tanahnya, ada waktu menabur. Ada waktu juga untuk menuai apa yang ditabur. Jadi semua ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Bahkan ayat selanjutnya berkata, bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jewawut dan hitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Kenapa? Isa ancur, isa remuk saudara-saudara. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah. Bisa remuk tapi bisa juga nggak ada artinya. Keentengan begitu ya. Dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Tidak. Tidak, sungguh tidak. Orang tidak menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jendera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara dan saya punya Allah di dalam Yesus, Allah yang sungguh mengasihi. Jangan berkata, Tuhan lupa sama saya, Tuhan tinggalkan saya. Apalagi mungkin ada yang merasa sudah umurnya 80 tahun ke atas. Anak sudah jarang datang, mantu apalagi, lalu kita berkata, hidupku gak berarti. Lebih baik mati ya, anakku lupa, menantuku lupa. Anak-anak menantu kalau jauh dari orang tua, video call paling tidak. Tapi orang-orang tua tolong mengerti juga. Mereka punya kesibukan, mereka punya urusan.
ada waktu ketemu. Tapi ada saat di mana orang-orang kita bisa merasa kesepian sendiri, merasa ditinggalkan. Dan kita berkata, orang-orang gak mau peduli aku. Saya mau bilang, ada Allah di dalam Yesus yang mengasihi dan peduli kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Katakan amin. Nah, karena kasihnya dia bukan cuma mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sekalipun ini kebutuhan di atas segala kebutuhan, berkat di atas segala berkat. Pencobaan, kesukaran yang terjadi pun Bapak, Ibu, Saudara, ada waktunya. Tidak selamanya dibajak. Tidak selamanya terpaksa harus teteskan air mata. Ada waktunya kita menuai dengan sorak-sorai, katakan amin. Tapi juga enggak sampai hancur saudara-saudara. Enggak sampai hancur, rusak, berantakan. Oh tidak. Ada waktunya, tapi juga Tuhan tahu kekuatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yang jelas Dia beri kesanggupan untuk menanggung semuanya. Bisa berkata amin? Semua ada waktunya. Ada waktunya. Tidak terus dibawa saudara-saudara, tapi juga akan naik. Tidak terus jadi ekor, ada saatnya jadi kepala. Amin. Taat saja sama firman. Yang di atas, ada saatnya di atas. Tapi teruslah di atas, milikilah karakter. Sebab kita bisa saja naik. Dan yang membuat kita bertahan di atas, karakter. Attitude yang baik, sikapnya. Tapi kalau diberkati sudah di puncak, lupa sombong macam-macam, lupa Tuhan macam, bisa turun loh. Karena itu ya hati-hati di atas. Saya mengakhiri dengan, karena hidup ini ada batas waktunya. Kan segala sesuatu ada waktunya. Nah, karena hidup ini ada batas waktunya, maka satu, segeralah pikirkan kemana nyawa kita bila waktu kita selesai. Jangan berkata, aku masih sehat, aku masih muda. Jangan. Tapi juga jangan tabu, alergi kalau dengar khotbah kematian. Sebab kita percaya Yesus kan untuk persiapan kekekalan. Dan kita harus ngakui fakta. Tidak harus sakit, tidak harus tua orang mati itu. Karena itu sekaranglah waktunya untuk memikirkan kalau batas waktunya habis. Ya, maksud terus hidup saudara-saudara. Ada yang begitu terus hidup, kasihan yang lain saudara-saudara enggak keduman. Tapi siapkan itu. Pengkhotbah 11 ayat 3, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Jadi jangan tunggu kalau sudah meninggal atau masih hidup ngomong kalau papa, mama, bapak, ibu meninggal, tolong ya didoakan. Doa no apa? Ya supaya papa masuk surga. Jangan, gak bisa. Digambarkan kalau pohon sudah jatuh di utara, di sana terletak. Kalau di selatan, ya di sana terletak. Gak mungkin pindah saudara-saudara kecuali orang. Tapi jadi kematian, keselamatan ditentukan oleh kita lagi hidup. Nah, utara selalu menunjuk kepada arah atas di mata angin, ya toh, dan selatan ke dunia orang mati. Itulah sebabnya dikatakan jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke utara, ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati. Hades, tempat neraka itu saudara-saudara, cicip di muka, miniatur neraka. Yang percaya Tuhan mati, saudara-saudara, dia ada di Firdaus. Lalu dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kata Yesus, dari sorga, sebab memang dia Allah yang menjadi manusia. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi kalau kepengin ke atas, ke sorga, menjauhi Hades, dunia orang mati, sudah mulai sekarang pikirkan, siapa yang bisa membawa kita ke atas itu, yang menjauhi dunia orang mati. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Segera ambil Yesus.
Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kalau kematian tiba-tiba datang menjemput kita, saudara barangkali nggak usah didoakan lah, ya bukan barangkali, ya sudah meninggal ya. Karena itu kan kalau mau berbakti sama orang tua, ya berbakti sekarang. Jangan sudah kaku lalu dikasih macam-macam, sudah nggak usah sekarang. Sekarang berbaktinya. Berdoanya ya sekarang. Tuhan selamatkanlah orang yang saya cinta. Supaya kalau seperti pohon jatuh, jatuhnya di utara. Mati di dalam Tuhan Yesus. Selamat selamanya. Bisa berkata amin? Lalu segeralah melakukan apa saja yang berkenan kepadanya. Kalau ada yang masih melakukan yang tidak berkenan, sembunyi-sembunyi. Sembunyi dari istri, sembunyi dari suami, sembunyi dari orang tua, sembunyi dari gembala, sembunyi dari jemaat. Pagi ini kita berkata, Tuhan saya mau bertobat, ampuni saya, beri kekuatan untuk saya hidup berkenan. Berbakti seperti pagi ini adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bisa berkata amin yang keras? Oh ya, saya harus berhenti aminnya keras. Mari pelayan musik maju ke depan. Yesus naik ke sorga untuk kita semua. Amin. Ada Roh Kudus diberikan supaya kita kuat. Ada rumah Bapa yang menunggu kita. Karena itu teruslah di dalam Tuhan. Ada nyanyian berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari sama-sama kita berdiri. Ada waktu Yesus lahir, bertambah besar, dewasa, saat dia disalibkan, mati dan dikubur. Tapi ada saat dia bangkit dan menampakkan diri, kemudian naik ke semua ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
adalah waktu yang terbaik. Kalau Tuhan masih izinkan sesuatu terjadi hari-hari ini, tidak selamanya orang membajak, tidak selamanya orang mencangkul. Semua ada waktunya. Ada saat di mana kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Semua ada waktunya. Tapi juga bicara tentang waktu, kita tidak selamanya hidup. Ada waktunya lahir. Pasti loh, ada waktunya kita harus mau tidak mau, suka tidak suka. Kita akan tinggalkan dunia ini. Pertanyaannya adalah, kemanakah nyawa kita? Puji Tuhan, semua kita ada di dalam Yesus Juru Selamat. Amin. Mari nyanyi lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Refnya saja, nanti Ibu Gembala akan berdoa. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Yesus. Haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersyukur pagi hari ini Terima Tuhan, kasih kami sidang Tuhan. jemaat Tuhan boleh bersama-sama Terima beribadah kasih. memperingati kenaikan Haleluya. Tuhan ke sorga. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau naik ke sorga, Engkau sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus, Terima kasih Tuhan. roh penolong, roh penghibur, Amin. akan memberikan penolong kepada kami, Ya. akan memberikan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan harapan kami, supaya kami sidang jemaat Tuhan boleh dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah setiap hati kami ada kerinduan Roh Kudus, roh penolong dan roh penghibur Ya. ada di dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan, Benar yang Tuhan. menjadi penolong kami, yang menjadi kekuatan kami apabila kami menghadapi kesukaran hidup ini ya Tuhan. Ya. Penolong penghibur yang akan menolong menghibur kami, Tuhan sehingga kami Yesus, tetap kuat di tolong. dalam Engkau, di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami mengasihi Engkau, tetap di dalam Engkau saja ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengikut Engkau, Tuhan yang hidup, Ya. Tuhan yang berkuasa, Benar. Tuhan yang dapat menolong kami semua. Ya. Pagi hari ini Engkau mendidik keadaan sidang jemaat Tuhan. Kalau datang dengan berbagai-bagai kesukaran, kesusahan, apapun yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur, Amin. roh penghibur, roh Ya. kekuatan, penolong, yaitu Roh Amin. Kudus yang akan menolong kami semua, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Ya. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hati kami beri kerinduan untuk menantikan janji Bapa, Amin. yaitu Roh Kudus. Dalam 10 hari ini, dalam kami menanti janji-Mu, beri hati kami untuk menantikan janji-Mu Benar, Tuhan. Tuhan. Sehingga Engkau boleh lengkapi kami semua dengan Roh Kudus yang Kau janjikan dalam kehidupan kami semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat Terima kasih-Mu. kasih Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima Tuhan kasih, kami yang kami sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ya. Menolong kami semua pagi hari ini. Engkau menilai keadaan kami semua. Tetapi Tuhan sudah berjanji dan Engkau sanggup Haleluya. memberikan pertolongan, kekuatan untuk kami tetap mengiring Engkau selama-lamanya Ya. Tuhan. Terima kasih buat Terima firman-Mu. kasih. Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bisa berkata haleluya. Haleluya. Senang sekali bersama-sama kita sudah datang, sudah ada Saudari Amelia Lin. Saatnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan untuk Tuhan kita. Sudah tetap ada di hadirat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya berikan waktu kepada Saudari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Dan mungkin sebelum pujian saya mau memberikan suatu sharing ya. Singkat aja Bapak Ibu. Sebelum libur ya hari ini, sebelum makan siang kita sharing-sharing dulu. Oke, jadi saya di sini adalah seseorang yang seperti tadi Pak Sugiono sudah jelaskan di sermonnya. Saya orang yang sangat menuruti rencana Tuhan gitu. Walaupun mungkin Bapak Ibu di sini mungkin sekarang merasa kok kayak gini ya, kok seperti ini ya gitu. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu karena Tuhan tuh suka sekali memberikan surprise. Jadi namanya surprise, Bapak Ibu ingat gak ketika kita misalnya lagi ulang tahun gitu kan, kita mesti dapat surprise dari anak, menantu, dari cucu, dari saudara, dari teman semuanya. Reaksi Anda ketika mendapatkan surprise belum tentu, oh saya udah tahu nih mau disurprisein. Gak gitu kan. Kita selalu kaget. Ada kalanya juga kita dikerjain sama teman-teman. Kita sedih dulu gitu kan. Kita dibikin sedih, marah dan segala macam. Tapi endingnya apa? Kita happy. Bahkan ketika kita semakin sedih, ketika kita menerima surprise itu, kita bahkan bisa menangis terharu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah di situ saya juga mau sharing pengalaman saya. Pada waktu itu, saya masih SMA ya, jadi tahun 2010. Pada waktu itu, Tuhan memberikan suatu rencananya yang mungkin bagi saya itu sedih sekali gitu. Karena pada saat itu, saya putus dari pacar pertama saya. Gitu sedih banget, sampai gak mau makan, gak mau minum. Sampai 1 minggu turun 5 kilo, waduh jadi langsing gitu ya. Nah tapi hati saya sedih, mau makan tuh sedih, keinget pacar saya, mantan pacar saya. Mau minum juga gak enak semuanya, sehingga saya udah drop di situ. Nah ternyata tidak disangka-sangka ketika terjadi kesedihan yang luar biasa. Saya berdoa di situ, saya berdoa, aduh Tuhan, jika memang ini rencanamu sudah saya nurut aja gitu. Dan ternyata Bapak Ibu tahu apa, setelah saya putus dari pacar saya itu, kemudian saya ada kompetisi nyanyi. Saya sudah berpikir jangan sampai saya gagal. Kenapa? Karena nanti saya malu sama mantan pacar saya. Jadi saya tetap usahakan di situ. Saya tetap usahakan, saya tetap berkonsentrasi latihan untuk lomba walaupun hatinya tercabik-cabik gitu ya. Nah ternyata di situ saya lomba lagu Mandarin yang pertama kali gitu. Di situ langsung menang juara 1 Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Di situ bahkan lomba itu yang menjadi titik balik karir perjalanan nyanyi saya gitu. Di situ saya akhirnya naik kemudian ikut kompetisi ini oke, kompetisi ini oke, naik. Saya kira, nah ini surprise kedua. Saya kira hidup saya akan terus naik. Tapi semua itu ada masanya, di mana kamu harus kalah, di mana kamu harus jatuh. Sehingga di tahun 2011, jadi mungkin selisih 1 tahun ya, saya kira perjalanan saya itu akan naik terus. Tapi ternyata Tuhan berkata tidak, ini saatnya kamu kalah. Di situ 2011 saya menjadi perwakilan Indonesia berangkat ke Beijing. Di Beijing saya pikir, karena melihat lawan-lawannya begitu, ini gampang, wah Tuhan ada di sisi saya gitu, saya pasti menang. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, saya penyisian aja gak masuk. Itu rasanya hati hancur lagi, hati itu hancur lagi. Sudah itu tadi, makan gak enak, minum gak enak, apa segala macam gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, di situ Tuhan mau saya untuk setia. Setia kita mengikut jalannya Tuhan. Saya tetap setia berlatih terus, saya pikir tahun depan saya harus menang. Tahun depan saya harus menang. Saya dalam 1 tahun itu saya berlatih mempersiapkan di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya di tahun 2012
saya mendapatkan medali perak di Beijing. Luar biasa sekali ya Tuhan kita. Itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan hari ini bahwa Tuhan tuh selalu beri surprise di hidup kita. Gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita sudah bersedih, kita tetap berlarut-larut dalam momen itu. Asalkan kita berjalan di jalannya Tuhan, kita pasti endingnya pasti happy. Ada amin Bapak Ibu? Betul ya? Jadi satu buah lagu ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu. Semoga lagu ini bisa menggugah hati Bapak Ibu untuk selalu berjalan di jalannya Tuhan. Ku berjalan dalam rencanamu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekadar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekadar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku.
kita tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa di setiap rencana Tuhan, pasti karena ingin kita memuliakan namanya. Asalkan kita selalu menanamkan Tuhan Yesus dalam hati kita, kita pasti bisa melalui semua rintangan, semua pencobaan, dan percayalah bahwa sukacita menanti di ujung jalan itu. Bawalah Tuhan Yesus dalam hati kita semua. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. 这世界上的爱，永远都不会有像天赋我主的支配。你已经证明了你对我的挚爱，用死亡为我赎罪。在我的心中最深处，我要对你诉说，永永远远你都在我心坎里，陪伴着我的余生。赞美着你，敬拜着你，到永远。那是我唯一向往。Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi sama-sama. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Ku ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada
dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Kami tahu Kau tetap setia. Kami mau tetap jaga Engkau dalam hati kami, Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup. Hanya Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan sama-sama. Lalu ada dalam hatiku, menemaniku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Menemani hidupku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sekarang saya mau Bapak Ibu untuk menyapa samping kanan dan kirinya. Nyatakan, God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Oke, siap ya Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya. Hidupku ada di tangan-Mu, terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Kami mau pikul salib kami, Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, meneguhkan imanku. Semuanya, ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
pikul salib kami Tuhan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh kali. Kami mau pikul salib kami Tuhan. Pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Kami mau pikul salib kami Tuhan. Ku pikul salibku, cukuplah kasih-Mu Tuhan. Kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini apa Bapak Ibu? Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mau bersyukur sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Aduh, saya nggak dengar suaranya. Ya sebelah sini masih semangat memuji Tuhan? Ya sebelah sini ya, ada dukungan Pak Sugiono loh. Sebelah sini saya mau dengar suaranya, masih semangat memuji Tuhan? Oke, satu lagu. Saya yakin Bapak Ibu harus goyang kalau dengar lagu ini. Woo! Saya mau yang sebelah sini ngomong, ye 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 Yesus gitu ya. 1, 2, 3, 4, ye 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 Yesus. Yang sebelah sini, jangan mau kalah ya. 1, 2, 3, 4, ye 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 Yesus. Kami satu bentuk
Bapak